Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik jemaah yang dirahmati Allah, jemaah salat subuh Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampek Pasaman Barat. Kita tadi dalam salat mendengar surah Sajadah seperti biasa setiap pagi Jumat. Alhamdulillah. Rakaat kedua surah At-Takwir Iza Syamsu Kuwirat. Kita ambil ayat yang ada kesamaan yang serupa isinya antara dua surah ini, yaitu penyesalan manusia di hari kiamat. Dalam surah Takwir ada ayat penyesalan, dalam surah Sajadah ada ayat orang yang menyesal di sana, bahkan ingin balik ke dunia. Dalam surah Sajadah sesalan orang yang lengah dan lalai hidupnya ingin pulang ke dunia. Dalam surah At-Takwir ayat itu pendek saja. Alimat nafsum ma qaddamat, alimat nafsum ma ahdarat. Satu ayat saja ya, yaitu ayat 14. Semua ayatnya 29. Sajadah semua ayatnya 30. Alimat nafsum ma ahdarat, bila sudah sampai, sudah berada di hari kiamat nanti, alimat nafsum ma ahdarat, tahulah orang itu apa yang sudah dia buat di dunia, nampak di sana. Pendek saja ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Kalau minggu lalu surah Infitar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, ini alimat nafsum ma ahdarat. Orang itu nanti bila sudah berada di hari kiamat, di sini fenomena hari kiamat itu disebut Bismillahirrahmanirrahim dalam 13 ayat. Bila sudah berada manusia dari kiamat, tahulah dia, insaflah orangnya, sedarlah orangnya apa yang sudah dia buat. Ternyata kebanyakan yang dia buat tu banyak yang tidak betul. Satu. Yang kedua, yang dia buat tu banyak yang hilang, tidak tersimpan. Sama ada terpadam, hangus disebabkan dosa yang dia buat, atau banyak yang untuk membayar utang. Ini disebut dalam hadis lagi ya. Banyak orang beramal saleh, ternyata amal salehnya untuk orang lain. Kata orang kita, bagai memagar durian cunduang, batang di awak, buah di orang. Banyak tuh, subhanallah. Banyak yang solatnya orang punya, puasanya orang punya, sedekahnya orang punya. Subhanallah. Alimat nafsum ma ahdarat. Pendek saja ya. Coba kita sebut alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Tahulah orang itu apa yang sudah dia buat. Ternyata banyak yang tak betul. Kadang solatnya banyak tak betul, kenapa? Uduknya tak betul. Subhanallah. Ataupun pakaiannya tak bersih, ataupun rukuknya tak betul, rukuknya betul, sujud tak betul, ataupun bacaannya tak terurus, bacaan tak terurus, Fatihahnya, tahiyatnya, rukun solatnya, tumak ninahnya. Maka kita perlu dari waktu ke waktu perlu tanya jemaah yang bisa menilai solat kita. Tolong lihatkan solat saya dulu, tolong dengar Fatihah saya dulu. Subhanallah. Kalau tidak nanti alimat nafsum ma ahdarat. Orang itu ternyata banyak yang solatnya tidak betul, matnya salah, makhrajnya salah. La ilaha illallah. Alimat nafsum ma ahdarat. Itu surah Takwir.
surah Sajadah ini jelas-jelas orang ini lengah dalalai ini. Jelas-jelas lengah dalalai dalam ayat subhanallah 12. Ini minta nak pulang ke dunia. Ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allahumma afina wa'fu anna. Ini jelas-jelas orang itu silap di dunia. Yang tadi dia tidak tahu kesilapannya, di sana baru nampak yang dia itu silap. Ini tidak, jelas dia silap. Lalu meminta kepada Allah, nak minta pulang ke dunia. La ilaha illallah. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Berarti di dunia dia tidak beramal saleh. Maka ulama membuat rumusan, tujuan kita hidup di dunia ini satu saja, beramal soleh. Orang yang amalnya tidak soleh nanti menyesal nak pulang ke dunia. Subhanallah. Itu dalam surah Sajadah. Ada lagi yang sangat perlu kita perhatikan juga, sama juga dengan surah Sajadah, ayat dalam surah Al-Mu'minun, orang yang nak mati. Orang yang nak mati kalau dia tidak ke masjid pasti menyesal. Kalau dia tidak baca Quran pasti menyesal. Ya Allah, hidupkanlah saya dulu, saya ingin baca Quran ya Allah. Saya ingin meninggal, di hari saya meninggal itu saya baca Quran. Saya baca Yasin, apalagi ini hari Jumat ya. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Sesalan orang yang nak mati. Tadi sesalan di akhirat, jauh lagi. Wah, lama lagi itu katanya. Ini sekarang tengok di sini. Ayat 99 100 surah Al-Mu'minun halaman 348 Mushaf Madinah. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Bila maut sudah sampai, ja'al maut, dah sampai maut, dah tahu dia rohnya mau dicabut. Orang anak mati dia tahu dia mau mati. Orang anak mati dia tahu mau mati. Bahkan diperlihatkan kepadanya susahnya nak mati itu kalau orang itu gagal hidup. Ini cerita orang gagal hidup nih. Cerita orang gagal, kalau yang sukses ada dalam ayat lain. Kalau yang sukses hidup banyak dalam surah lain. Ini cerita orang yang gagal. Lalu apa katanya? Irji'un, sama juga dengan surah Sajadah tadi. Farji'na. Ini irji'un sama tuh. Kalau orang belajar Arab ini kata kerja perintah, tapi kepada Allah tidak dikatakan perintah, doa. Berdoa nak pulang ke dunia. Subhanallah. Irji'uni, jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Banyak kerja yang tak beres. Solat tak beres, Quran tak beres, ibadat tak beres, urusan keluarga lagi, tanggung jawab si ayah lagi, tanggung jawab si suami lagi, tanggung jawab pemimpin lagi, tanggung jawab si mama lagi, kepada anak kemenakannya, cucu kemenakannya. Subhanallah. Irji'un, jangan cabut dulu ya, sambung dulu nyawaku. La'anli amalu salihan, itu kan sama dengan ayat dalam surah Sajadah tadi. Na'mal salihan, sama juga, minta supaya diberi kesempatan sambung nyawanya, tambah usianya untuk beramal saleh. Yang dalam surah Sajadah tadi pulang ke dunia untuk beramal saleh. Jadi ulama membuat rumusan, kerja ini apa? Kerja dunia untuk beramal saleh. Tidurnya amal saleh, bangunnya amal saleh, kerjanya amal saleh, mengurus rumah tangga amal saleh. Subhanallah. Mengurus kehidupan, pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke kantor, pergi ke toko, itu semuanya amal saleh. Diniatkan ya. Jangan lupa baca doa. Doanya. Jadi kalau dalam surah Sajadah dijawab dalam ini pun dijawab juga,
orang yang nak mati minta disambung nyawa, dijawab apa katanya? Subhanallah, subhanallah. Kalla, tidak bisa lagi, tidak bisa ditawar. Bila Israel sudah datang, tidak bisa lagi dirunding lagi, tidak bisa tawar menawar. Israel akan, Israel bukan Israel ya, Israel ya. Israel malaikat maut. Bila malaikat sudah tiba, orang itu minta nak sambung nyawanya, kalla, tidak bisa lagi Pak, tidak bisa lagi Bu, no way, tidak bisa lagi, tidak ada jalannya lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, ngomong sih bisa, minta bisa, tapi tidak akan didengar permintaan Anda. Subhanallah. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, orang itu sudah berada di pintu alam barzakh. Bila sudah mau meninggal, nanti bila sudah innalillah, sudah meninggal, masuk alam barzakh, sudah bertukar alamnya. Dalam surah Sajadah katanya di sini, walau orang nak minta balik ke dunia, apa katanya di sini? Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kata Allah kepada orang yang nak minta kembali ke dunia nanti di hari kiamat, kalau kami mau dulu di dunia itu kami kasih ilmu yang maksimal, keyakinan yang maksimal, hidayah yang maksimal, penuh masjid, tidak temuat lagi di masjid, tambah lagi tidak temuat lagi. Kalau kami mau, kata Allah. Tapi bukan begitu. Manusia diuji. Ada yang dikasih iman, datang ke masjid. Yang datang ke masjid itu orang yang beriman. Buktinya ayat dalam surah Taubah. Nanti pulang ke rumah, tolong lihat ya. Surah Taubah, Allah menyanjung hambanya yang datang ke rumahnya, bahwa mereka itulah yang beriman. Subhanallah. Jadi ahlul masjid dia patut tahu ayat seperti ini. Patut tahu ya, ayat 18 surat Taubah halaman 189, sanjungan Allah untuk orang yang beriman, merekalah yang akan mengimarah ke rumah Allah. Berarti kalau kaki susah melangkah ke masjid, berarti imannya sakit, imannya krisis. Maka itulah antara lain kerja kita ya, berbicara sedikit-sedikit di sini, 1-2 ayat 1 pagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, inni ubikum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa radana yahyakum rahmatika nastaghis. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah. Ya Allah, hiasilah akhir hayat kami dengan amal saleh. Jangan kami termasuk orang yang menyesal nanti di sana ya Allah. Uruslah kehidupan dan kematian kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang saat kematian Engkau urus dengan baik. Engkau kerahkan malaikatmu untuk membujuk dan merayu dan memberi mereka semangat sebagian terdapat dalam Al-Quran ya Allah. Orang dibimbing kematiannya sebagaimana dibimbing kehidupannya. Hidup matinya dibimbing, hidup matinya diurus ya Allah. Kami datang ke masjid ini untuk diurus kehidupan kami dan kematian kami ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.